karakteristik anak. Ya mungkin di sekolah kami dengan di Al-Quban di sana itu dari pola asuh di rumah saja berbeda. Nah, satu contoh misalnya ketika yang menyekolahkan ke Al-Quban, notabene orang tuanya memiliki latar belakang pendidikan minimal ya SMA atau diploma. Ya jelas mereka punya rencana anaknya itu ingin menjadi sebagai orang tua mengarahkan anaknya itu sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anaknya atau bahkan mungkin memiliki ambisi yang diinginkan oleh orang tua. Itu kan ketika menangani anak itu kita di sekolah tidak terlalu ribet gitu ya, artinya kita hanya benar-benar sebagai pembimbing, sebagai pengarah ya. Tapi ketika kami berada di kondisi seperti di Cibadak, di Warugunung, notabene orang tuanya itu sekolahnya udah alhamdulillah. Bahkan ketika dipanggil untuk untuk menyelesaikan permasalahan itu kadang-kadang tidak mau datang, bahkan menyuruh kakaknya gitu. Tapi ketika ada undangan untuk melengkapi PIP hadir. Sekolah belum datang, orang tua udah datang. Itu bukan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kami yang berada di sekolah pinggiran, berada di sekolah pinggiran. Jadi kira-kira langkah-langkah yang paling efektif itu selain dari yang telah kami lakukan, yang pertama kami lakukan adalah ketika mengalami COVID atau kemarin setelah COVID itu adalah komunikasi dengan orang tua di awal. Di pertengahan atau di akhir semester kami menyarankan kepada wali kelas menampung informasi-informasi yang mengajar di kelas itu. Nanti ketika dibagi rapor itu tolong sampaikan ke orang tua permasalahan yang dihadapi. Bagi anak-anak yang nanti tidak akan melanjutkan ke SMA itu banyak di situ. Nanti ya sudah saya perhatikan setiap kelas nanti ada yang tidak mau melanjutkan. Nah dari situ anak nggak mau belajar. Yang penting hanya yang penting dapat ijazah. Suruh kerjakan udah malas. Ya, sekolah kadang-kadang. Nah, itu saya perhatikan dari beberapa tahun bagi anak-anak yang tidak akan melanjutkan. Itu benar-benar udah drop nggak mau. Iya. Itu alasannya Karena itu akan ekonomi dan lingkungan. Kemudian kemarin yang kelas 7 anak-anak yang bermasalah, orang tuanya dipanggil, orang tuanya udah nggak sanggup lagi untuk mengatasi anaknya. Itu yang paling berat. Bahkan saya udah ngomong ke orang tuanya, Bu, kalau ibu udah nggak sanggup mendidik anak, kemudian menasihati anak, ya, apalagi sekolah, apalagi ibu yang ngasih makan, ibu yang ngasih minum, udah nggak sanggup apa-apa, apalagi sekolah. Itu sampai ngomong seperti itu karena apa? Orang tua dulu nyerahkan ke sekolah, mau anak itu berhasil atau enggak, dulu. Itu pun anaknya orang tua datang itu karena absennya saya coret, karena saya jengkelnya, udah saya coret, udah saya orang tua datang, baru datang, ternyata orang tuanya udah nyerahkan, saya udah nggak sanggup Pak untuk ngurusin anak ini karena lingkungan masyarakat di situ benar-benar karena anak itu nggak pernah tidur di rumah, tidak tidur di rumah. Masalahnya, maksudnya ini saya ya kalau orang penelitian itu saya memang lagi mengumpulkan masalah ya, saya jadi bahan penelitian. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan di Pak Dayat ya. Jadi Pak ada pesan orang tua sekarang itu di sekolah anak itu jadi mengharapkan dapat bantuan PIP gitu. Artinya ya tadi kalau misalkan disuruh datang ke sekolah mengenai masalah anaknya, pembelajarannya gitu. Kadang-kadang ada yang nggak datang gitu Pak. Tapi kalau misalkan ngumpulin berkas nih mau PIP, ya. Jadi maksudnya yang saya ini kan kok dengan adanya sekolah gratis ini terkesan gitu Pak ya, mungkin di tempat saya gitu
apa ya, jadi dianggapnya sepele sekolah itu gitu, maksudnya orang tua juga nggak ini, jadi malah ke bantuannya gitu. Manipulasi anak itu apa? Kalau tadi disampaikan PIP nanti orientasinya udah pragmatis ya. Iya. Materi. Apa yang anak saya dapatkan kalau anak saya sekolah di sekolah A? Gitu ya. Oh dapat bantuan, dapat ijazah, itu orientasi. Makanya ini kan saya lagi apa Pak? Lagi kuliah lagi ya, PAI gitu, Islam. Itu memang dikaji Pak. Pendapat para tokoh-tokoh ilmuwan Muslim sampai ilmuwan Barat, kalau kita telisik ilmuwan Muslim itu memang betul-betul memurnikan niat untuk belajar. Jadi belajar itu bukan untuk dapat materi, bukan untuk apa ya, mendapatkan penghidupan ya penghasilan, tapi untuk bisa survive hidup ke depan gitu. Itu yang ingin kita ambil kembali apa ya, konsep dari pemikiran para ilmuwan Muslim itu, yang belajar itu murni karena Allah, murni untuk dapatkan ilmu, bukan yang sekarang aja sudah biasa. Nah, tren yang Bapak sampaikan tadi juga ada juga Pak teorinya Pak, teori dari Thorsten Hussein, mungkin saya asal Swedia. Itu beliau mengungkapkan teori tentang learning society. Jadi itu belajar bukan di tempat formal saja, tapi belajar itu bagaimana menciptakan learning society, komunitas belajar, menciptakan masyarakat yang mau belajar. Berarti di sini ada orang tua dan ada masyarakat. Itu kalau dari tokoh Barat ya. Tapi kalau dari tokoh Muslim ada namanya Syekh Ahmad Santi. Syekh Ahmad Santi itu buat penelitian Pak, dan sebenarnya sejalan dengan penjelasan dari Ki Hidayatullah tentang pusat pendidikan. Siapa sih Pak? Sekolah, orang tua, sekolah dan masyarakat. Tiga itu Pak ya. Jadi berperan tiga ini. Tapi Syekh Ahmad Santut itu menjelaskan persentasenya lebih besar itu di rumah. 60% rumah, 20% sekolah, 20% itu masyarakat. Saat ini berbalik. Pemikiran orang tua itu dibalik. Ya sekolah kalau bisa 100% lagi, bukan 80% ya. Jadi itu dari teori-teorinya ya. Nah, jadi kalau kita bisa cari solusi gitu Pak, memang sih yang untuk mendatangkan orang tua ke sekolah itu ya yang susah. Saat ini ada beberapa sekolah yang buat parenting Pak. Kemarin saya dari Kamis belum pulang Pak. Kamis Jumat ada pertemuan dengan BPMP di Tangerang sana, langsung ke sini setapnya. Kemarin mereka menyampaikan akan ada program parenting Pak di hari Sabtu. Tapi nggak tahu mereka itu di Kota Tangerang ya. Kota Tangerang, tapi nggak tahu bagaimana programnya apakah dibuat sesuatu kepada tinggi ya istilahnya membekali orang tua dengan ilmu. Kadang orang tua nggak mau, ya udah biar sekolah gitu karena orang tua nggak kurang punya apa ya ilmu untuk saya orang tua, saya sebagai pendidik pertama buat orang tua saya, buat anak saya. Itu yang sebenarnya yang mindsetnya yang perlu ubah. Tapi memang kembali lagi mendatangkan orang tua ke sekolah itu bisa enggak? Tapi bisa saja sebenarnya kalau tadi dengan cara PIP Pak ya. Iya. Sebelum bagi PIP kita awali dengan parenting Bapak Ibu. Gitu Pak ya. Tapi PIP jeda waktunya lama Pak. Lama ya? Iya. Tahun 5 kali ya Pak ya? Kalau untuk tiap orang setahun sekali. Setahun sekali. Harapannya sih kalau parenting itu sebulan sekali. PIP orang kita ada anak udah setengah tahun berangkat, kemudian ada bahkan PIP yang mindsetnya namanya datang, bahwa nggak ada malu. Anda atau Bapak Ibu, ini anak ini tanggung jawab Bapak Ibu lebih besar, bukan kami dulu. Sebenarnya yang perlu diubah mindsetnya. Itu kalau kita dari teorinya